Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang telah dilakukan dalam penelitian PPLK 2 Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung. Di sini judulnya yaitu penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan memahami isi teks narasi melalui metode reading guide pada siswa kelas 6 MI Zainul Anwar Keraksaan. Baik, yang pertama di sini ada daftar isi. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja di sini yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendidikan merupakan sebuah persoalan besar yang berkaitan dengan perkembangan anak negeri. Dengan adanya pendidikan diharapkan anak bangsa dapat tumbuh mekar sebagai anak yang berbudi luhur, cerdas, dan cakap. Nah, di sini pendidikan itu digambarkan sebagai upaya berbasis kesadaran untuk menciptakan lingkungan belajar bagi anak yang memungkinkan mereka mewujudkan potensi mereka sepenuhnya, baik itu berupa kecerdasan, keterampilan, dan akhlak yang mulia, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional mengatur kemasyarakatan dan kenegaraan. Karena pendidikan berkaitan langsung dengan setiap elemen kehidupan, maka dari itu pendidikan merupakan faktor krusial yang perlu diperhatikan guna menghasilkan generasi yang kompeten di masa depan. Di sini pembelajaran bahasa Indonesia kepada siswa merupakan komponen yang paling penting yang perlu dimulai dari pendidikan sekolah dasar maupun pendidikan madrasah ibtidaiyah, yang mana tujuannya agar siswa mampu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa juga memiliki peranan penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan emosional. Dalam hal ini, seorang siswa mungkin kesulitan untuk memahami jenis konten bahasa Indonesia, seperti memahami isi teks narasi contohnya. Dalam hal ini, kemampuan memahami isi teks narasi tercermin pada kesanggupan seseorang untuk memahami dan menyampaikan kembali isi informasi dari teks narasi. Keberhasilan seseorang dalam menyimak dapat dilihat dari bagaimana penyimak memahami isi informasi dari bahan simakan, baik itu secara tertulis maupun lisan. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian dari media audiovisual itu sendiri. Di sini media audiovisual adalah jenis dari sebuah media yang dapat dimanfaatkan agar siswa mengalami peningkatan terutama dalam memahami materi isi dari teks narasi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi dunia pendidikan, terutama saat berlangsungnya dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Saat ini audiovisual dalam penerapannya di sekolah dijadikan sebagai tuntunan mendesak karena sifat pembelajarannya yang kompleks. Terkadang masih banyak juga tujuan pembelajaran yang sudah dicapai jika hanya dengan mengupayakan yang disampaikan dari pendidik. Maka dari itu untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal diperlukan bantuan media. Salah satunya ialah media audiovisual ini.
Salah satu contoh utama bagaimana media audiovisual dapat menghambat keterampilan pemahaman adalah ketika memahami teks narasi. Menampilkan teks narasi dapat lebih mudah tanpa perlu membaca dan memahaminya jika memakai alat audiovisual ini. Untuk penggunaannya di dalam kelas, siswa hanya perlu memilih video yang ada lalu memutarnya. Selanjutnya di sini yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian reading with yang mana sudah tercantum dalam judul artikel ini, dengan menentukan teks bacaan yang akan dipelajari dengan setelahnya membuat pertanyaan kepada siswa untuk mengulang kembali apa yang telah dibaca atau didengarkan melalui media audiovisual. Dalam hal ini terdapat 4 proses dalam penelitian ini yang disusun dalam suatu siklus. Penelitian ini juga dilakukan di MI Zainul Anwar Hasan, yang mana subjek penelitiannya ialah siswa kelas 6B, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus demi tercapainya proses penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pertama ada prasiklus atau sebelum melakukan siklus 1 ataupun siklus kedua. Sebelum dilaksanakannya penelitian tindakan kelas, di sini peneliti melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu di kelas 6 MI Zainul Anwar Hasan untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi, bahkan sering muncul saat pembelajaran berlangsung. Observasi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 selama kurang lebih 1 jam bersama wali kelas. Hasil dari observasi bersama wali kelas kelas 6 MI Zainul Anwar Hasan ditemukan permasalahan yang sering muncul di kelas ketika pembelajaran berlangsung ialah siswa kurang tertarik ketika disuruh membaca dan menyimak ketika terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang memahami isi dari teks narasi. Siswa sangat rendah pengetahuannya dalam memahami isi teks narasi berbentuk cerita. Dari 18 siswa, hanya 7 siswa yang masuk kriteria bisa memahami dari isi teks narasi. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang monoton dan hanya ceramah, tidak memanfaatkan teknologi sebagai pembantu siswa agar lebih mudah dalam memahami materi. Selanjutnya yaitu ada siklus pertama. Aktivitas di sini siklus pertama, aktivitas struktur mendapat nilai yang baik yaitu 80%, sedangkan aktivitas siswa mendapat nilai baik yaitu 75%. Dari 18 siswa yang mengikuti proses pembelajaran, 13 siswa tuntas mendapatkan persentase 55% dan nilai tertinggi 85%. Sedangkan sisanya 5 siswa tidak lulus ataupun tidak tuntas dengan persentase 45% dan nilai terendah 40. Peneliti dalam hal ini melakukan perubahan pada siklus kedua berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan guru dan siswa serta hasil tes belajar siswa yang belum tuntas. Ditentukan bahwa terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar indikator yang diharapkan dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu siklus kedua. Di sini aktivitas siswa memiliki tingkat keberhasilan sebesar 85% dengan predikat sangat baik. Kegiatan guru memiliki tingkat keberhasilan sebesar 90% berdasarkan data yang dikumpulkan. Artinya
dalam hal ini, dalam siklus kedua ini, artinya dalam siklus kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa upaya pendidik dan peserta didik telah membuahkan hasil yang diharapkan. Dan data dari 18 siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan tingkat ketuntasan 90% dengan skor maksimal 88, maka peserta tuntas sebanyak 15 siswa, sedangkan 3 siswa sisanya memiliki persentase ketuntasan 5% dengan skor terendah 60. Jadi dapat dilihat bahwa pemanfaatan media audiovisual untuk pendidikan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi teks narasi. Penggunaan materi ini merubah hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih baik, khususnya pada ranah pemahaman isi teks narasi. Hal ini juga meningkatkan persentase kegiatan guru dan siswa menurut penelitian yang ada di MI Zainul Anwar Kraksan, khususnya pada kelas 6B. Dengan menggunakan media audiovisual yang diberikan peneliti, siswa dapat lebih mudah memahami materi dari isi teks narasi, serta jika ditanyakan ulang, kebanyakan siswa itu bisa menjawab dari apa yang dibaca maupun didengar dari buku dan audiovisual. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini ialah pemahaman isi teks narasi pada materi bahasa Indonesia melalui penggunaan media audiovisual dapat dibahas dan dijelaskan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pemanfaatan media audiovisual di kelas terbukti meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan hasil belajar, dan menumbuhkan fokus ketika pembelajaran berlangsung. Pemahaman siswa terhadap materi cerita meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Tingkat ketuntasan siklus 1 sebesar 55% dan tingkat ketuntasan siklus kedua sebesar 90%. Saat menggunakan media audiovisual, siswa kelas 6 MI Zainul Anwar Kraksan menunjukkan peningkatan pemahaman teks narasi yang dibuktikan dengan peningkatan hasil nilai dari tes tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan dari artikel saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.